Yo, hello guys. Oke, dan di malam ini di jam 00 lebih 5 menit, aku bakalan coba ngasih tahu ke kalian apa ini. Ya, ini adalah uang receh dan jangan sampai kalian meremehkan uang receh ini. Kenapa? Kenapa kalian jangan remehkan uang 500 ini? Ya, walaupun kalian masih kontrak atau ngekos, ini uang yang sangat apa ya, sangat dibutuhkan lah. Ya, kenapa sih kalau uang ini sangat perlu untuk anak kos? Ya, karena uang ini adalah uang-uang yang sisa kalau misalnya di bulan akhir-akhir itu kayak bulan akhir kan udah nggak ada uang-uang itu, jadi kita udah ngumpulin dari sinilah, kita udah ngumpulin dan bisa buat beli jajan gitu ataupun apa kalau kita uangnya udah habis. Nah, gimana sih caranya aku apa ya sampai segini ini mungkin sebulan 2 bulan, jadi ya aku gabut aja gitu, kayak uang receh itu kayak banyak, setelah kembalian kayak ya banyak sih uang receh itu. Jadi gimana sih? Oke, yang pertama yaitu kalau ada uang receh setelah itu apa kayak kalian beli apapun, beli dari warung dari apapun, kalian bisa simpen ditaruh di wadah dimanapun, dan ya satu dua bisa lah ya, kayak kemarin gitu kalian tinggal tabung aja, tinggal taruh di wadah khusus untuk tempat uang receh. Kayak ini aku taruh di sini dan aku bisa taruh di apa di atas sini. Nah, nanti aku taruh di sini, namanya aku gantungin, dan setiap ada uang receh aku bakalan coba gantungin di sini. Nah, kenapa sih penting banget uang receh ini? Ya, ini berharga banget lah buat anak kos yang udah akhir bulan dan uangnya udah habis buat bayar kontrakan dan motor dan cicilan dan lain-lain. Itu sangat penting lah ya, karena dari sini uang 1.000 aja ini bisa buat makan, tapi kalau kalian harus punya nasi ya, dan ini sangat powerful sekali. Aku bisa makan cuma dalam 1.000 ini. Ya, mau tahu ya, besok-besok langsung kita bahas aja gimana sih cara makan uang 1.000 ini. Dan ya, di sini ada banyak sekitar 20 ribuan aku nabung, dan uangnya itu koin 1.000 dan 500, dan sekarang itu jarang banget untuk uang sekitar 500, jarang banget untuk uang di bawah 500, 100 itu 200 itu jarang banget, yang atau kenapa, tapi ya nggak apa-apa sih. Ya minimal kalian bisa nabung 500 ribu, sekitar 10 ini aja udah 5.000 lah ya. Jadi lumayan, kalian bisa beli jajan, beli makan, beli nasi, beli telur. Ini sangat membantu kalian banget ya. Jadi kalian harus punya tabungan receh ya, walaupun tetap dipakai, itu namanya tabungan darurat lah namanya. Jadi setiap kali kalian beli apapun jadi bisa ditaruh. Nah, cara yang kedua yaitu aku biasanya kadang nukerin uang receh ini ke apa ya, kayak ke warung gitu, kayak misalnya uang pecahan 10.000 aku tukerin ke sini kayak buat nabung aja lah. Setiap hari misalnya 2.000 nanti aku tuker dari apa ya, uang kertas jadi uang receh, nanti aku masukin. Ini juga biasanya worth it banget buat anak kos. Kalau misalnya apa ke minimarket itu ada banyak tukang parkir, nah kalian tinggal kasih aja satu atau dua, 1.000 atau 500, itu udah diem lah ya. Itu sangat membantu bagiku. Jadi ya, karena kenapa aku ini sangat membantu ya, nggak tahu juga sih, karena kalau misalnya kalian nyebrang, kalau kalian mau ngasih juga boleh, tapi kalau buat mengamen sih aku nggak sarannya, karena ya ini uang kita, hasil kerja keras kita, kok malah dikasih ke pengamen, tinggal nyanyi gejreng-gejreng dapat duit 500 dikali 10 menit udah dapat 5.000. Kalian malah capek-capek udah kerja malah ngasih ke pengamen, itu apa ya, janganlah bro. Dan yaitu uang receh kalian gunakan yang bener-bener, kayak kalau bisa juga ini buat nabung, bisa juga. Dan cara yang ketiga ini juga bisa buat sedekah. Kalian bawa aja ini satu setiap hari, kalau kalian ke masjid cemplungin satu, cemplungin. Nah ya, itu cocok banget sih, bisa buat kalian
yang ingin sedekah konsisten gitu, karena kalau konsisten itu susah banget ya. Walaupun kadang aku juga sekali sedekah itu yang berapa puluh ribu, 10.000 atau lebih, tapi itu nggak konsisten bro. Kayak setiap bulan sekali, setiap setengah bulan tuh cuma itu nggak konsisten. Malah lebih bagus kalau kita konsisten gitu loh, kayak setiap hari malah lebih bagus gitu. Setiap hari satu satu satu, atau kalian taruh di apa ya, wadah gini lah. Kayak misalnya kalian kalau subuh itu taruhlah 500 500 500, lalu sorenya kalian tinggal kasihkan tinggal taruh di masjid dan cemplungin semuanya. Oh, itu bisa. Dan seberapa powerful sih ini uang 1.000 ya? Yang terakhir, uang ini bisa buat makan, yang seperti aku bahas tadi. Ini uang 1.000 aja kalian bisa buat makan. Jatuh malah. Buat apa sih 1.000 ini? Ya kalian bisa beli telur atau jajan, itu bisa buat makan kalau aku sih. Jadi cuma 1.500 kalian udah bisa dapat telur. Ini 1.500 aja, ini udah dapat telur satu, ini udah bisa makan kalian coy. Dan ini sangat powerful lah kalau menurut aku uang receh ini. Jadi jangan apa ya, anggap remeh uang 500, karena kalau kalian udah tanggal tua kalian bakalan bingung nyari uang di mana. Dan ini adalah solusi terbaik untuk kalian yang masih apa ya, kayak boros setiap hari beli apapun. Ya nggak apa-apa, kalian tinggal sisihin uang aja sekitar 500.000 setiap hari, dan itu lumayan apa ya, kayak berdampak lah buat di akhir bulan kalian masih bisa beli makanan dan lain-lain. Ya mungkin itu aja untuk di malam kali ini. Aku sharing ke kalian seberapa powerful sih uang 500 dan 1.000 dan uang koin lainnya untuk kehidupan kalian di anak kos ini. Ya semoga bermanfaat untuk episode kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya, and bye bye.